Pada hari ini saya akan menjelaskan eksperimen menentukan konstanta Rydberg dan spektrum hidrogen. Pendahuluan, latar belakangnya itu mula-mula itu dari model atom Thomson ya. Jadi Thomson mengemukakan bahwa elektron itu mengelilingi inti atom positif. Nah, di sini ada juga Rydberg. Rydberg itu penemu spektrometer, di mana spektrometer itu fungsinya untuk mengukur panjang gelombang suatu spektrum. Di sini ada Balmer. Balmer itu yang merumuskan persamaan Balmer yang menjelaskan tentang keadaan spektrum hidrogen. Nah, di sini ada Niels Bohr. Niels Bohr itu yang menjelaskan ada kenapa bisa ada persamaan Balmer gitu loh. Karena saat itu Balmer mendapat rumusan, tetapi beliau tidak bisa menjelaskan kenapa spektrum hidrogen bisa seperti itu. Nah, di sini ada tujuannya. Tujuannya untuk menentukan konstanta Rydberg dan spektrum hidrogen. Dasar teori. Yang pertama, ini ada persamaan Balmer. Nah, untuk rentang cahaya tampak, dia jatuh pada deret Balmer kan. Nah, di sini deret Balmer itu n-nya sama dengan 2. Nah, di sini ada penjelasan tentang persamaan Balmer oleh postulat Bohr. Jadi, Bohr itu mengatakan bahwa elektron mengelilingi inti pada suatu orbit tertentu atau memiliki kulit-kulit tertentu di mana elektron itu berada dalam keadaan stasioner. Nah, kalau misalnya elektron lompat dari satu kulit ke kulit lain, maka elektron tersebut akan menyerap atau memancarkan suatu energi gitu. Nah, postulat Bohr, model atom Bohr ini diturunkan kan secara fisika. Nah, ternyata persamaan akhirnya dia balik lagi ke persamaan si Balmer ini. Ini artinya bahwa postulat Bohr itu dinyatakan valid gitu untuk menjelaskan spektrum atom hidrogen. Nah, di sini ada identifikasi variabel. Jadi persamaan yang kita pakai kan di sini 1 per lambda sama dengan R 1 per 4 dikurangi 1 per N kuadrat. Nah, yang kita cari kan R. Jadi kita harus punya lambda dan NI kan. Dari mana kita dapat lambda? Lambda itu didapat dari kita harus mengukur theta difraksi. Jadi di sini ada persamaan difraksi juga kan, lambda sama dengan D sin theta per N. Jadi saat kita punya nilai D, kita mengukur nilai D itu banyaknya kisi atau garis pada kisi difraksi. Nah, tetanya itu yang kita ukur gitu. Nah, untuk masing-masing spektrum garis. Nah, apabila kita udah punya lambda, n-nya bakal bisa ditentukan dengan mengidentifikasi dari deret Balmer. Tadi kan deret Balmer saya sudah kasih lihat ya. Di situ tuh memperlihatkan kalau misalnya dari perpindahan dari sini ke sini menghasilkan panjang gelombang berapa. Berarti kalau misalnya kita udah tahu panjang gelombangnya berapa, berarti n-nya juga bakal tahu gitu. Nah, di sini ada eksperimennya. Di sini spektrometer. Jadi spektrometer itu prinsip kerjanya itu spektrometer itu ada teleskop dan ada grating. Jadi si spektrum hidrogennya itu tadinya kan polikromatik. Nah, dia dijadiin jadi monokromatik karena melewati grating. Jadi membuat suatu sudut. Jadi spektrum tertentu membuat suatu sudut gitu loh. Misalnya merah, nanti dia jatuh di layarnya itu pada sudut berapa. Itu tuh berbeda-beda untuk setiap spektrum. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Ini datanya. Kemudian apabila kita ringkas dan kita cari rho-nya, maka di sini ternyata spektrum hidrogen itu memiliki 4 warna, di mana warnanya itu ungu, biru, hijau, merah. Nah, yang mencengangkan itu bahwa spektrum atom hidrogen itu ternyata diskrit gitu loh, bukan kontinu, bukan warnanya itu bukan yang terus bergantinya itu perlahan-perlahan, jadi continue gitu. Nah, tapi kenyataannya bahwa spektrum atom hidrogen itu bentuknya garis. Ya udah, garis hitam gitu. Nah, ini tuh yang tidak bisa dijelaskan oleh Balmer, yang kemudian dijelaskan oleh Bohr dengan postulatnya tentang kulit elektron itu. Nah, kemudian di sini ada pengolahan data melalui metode grafik dan statistika. Ternyata didapat besar R adalah 1,099 kali 10 pangkat 7 per meter. Dua-duanya sama, cuman bedanya di bagian ketelitiannya aja. Nah, apabila dibandingkan dengan literatur itu R-nya sama dengan 1,0968 kali 10 pangkat 7. Nah, nilai ini tuh dapat diterima atau valid gitu. Nah, tetapi terdapat sedikit error kan antara tiga nilai ini. Nah, faktor penyebab errornya adalah antara lain, yang pertama, sulitnya menentukan spektrum garis paling terang karena citra yang kabur. Kedua, besar sudut yang diukur sangat berpengaruh besar terhadap panjang gelombang, sehingga kesalahan pengukuran sudut sedikit saja dapat menyebabkan error. Karena ordernya kan tinggi ya, ordernya kan order 7. Nah, kalau misalnya tetanya itu dia beda sedikit aja, dia bakal
ngaruh banget gitu. Nah, yang terakhir adalah ketelitian alat ukur. Kesimpulannya dari eksperimen ini dapat disimpulkan bahwa R yang didapat adalah sekitar 1,099 kali 10 pangkat 7 per meter, dan spektrum atom hidrogen pada rentang cahaya tampak terdiri atas 4 warna, yakni ungu, biru, hijau, dan merah. Spektrum atom hidrogen yang seperti ini menunjukkan bahwa struktur atom hidrogen terdiri atas tingkat-tingkat energi yang diskrit atau yang pada postulat Bohr disebut sebagai kulit.